Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Madani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAI Al-Ajiz. Ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu fikih, yaitu bab bagian ta'rif atau definisi, dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Muhammad Hashim Panirin, SPDI MAPD. Adapun ta'rif itu secara harfiah berarti definisi, pengertian. Sedangkan atau di dalam ilmu mantik disebutkan al-qaul asy-syarih, yaitu perkataan yang jelas. Adapun ta'rif ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu terbagi dua, itu ta'rif lafzi dan ta'rif bil misal. Adapun ta'rif lafzi yaitu mendefinisikan satu lafaz dengan cara menyebut lafaz lain yang lebih jelas. Contohnya, al-qalamu alatul lil kitabah. Pen adalah alat untuk menulis. Dan ta'rif bil misal itu setiap-tiapnya berarti mendefinisikan dengan memberikan contoh atau dengan contoh. Jadi contohnya, haza qalamun, hakaza qalamun, beginilah pulpen. Wa haza qalamun, dan ini adalah pulpen. Wa haza qamis, ini adalah kemeja. Pembagian berikutnya yang kedua ya, berarti dibagi dua juga. Pertama ta'rif had dan yang kedua ta'rif rasm. Adapun ta'rif had ini adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dan fasolnya. Nah, fasol di sini adalah alat untuk membedakan dengan jenis yang lain. Kemudian yang kedua ta'rif rasm. Adapun ta'rif rasm ini yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dan irdi. Irdi ini adalah sifat baru. Berarti dengan cara menyebutkan jenis dan irdi atau sifat baru. Ta'rif had ini terbagi dua ya. Itu ta'rif hatam dan ta'rif had nafis. Adapun ta'rif hatam adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang dekat beserta fasolnya. Contoh, al-insanu hayawanun natiq. Nah, di sini kan hewan adalah, artinya kan hewan adalah, saya ulang, manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Di sini kan hewan adalah jenis terdekat dari manusia berpikir. Dari manusia. Dan berpikir adalah masalahnya yang membedakan, memisahkan manusia dengan hewan yang lainnya gitu. Kemudian contoh ta'rif had tam. Nah, sekarang kita ta'rif had nafis. Nah, kalau nafis ini yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang tidak dekat dengan menyertakan fasolnya atau hanya menyebut fasolnya saja. Seperti contohnya kembali ke insan lagi, al-insanu jismun natiq. Ta'rif rasm. Lanjut ya. Pun ta'rif rasm itu juga dibagi dua ya, yaitu ta'rif rasm tam dan ta'rif rasm naqis. Sebelumnya, kalau rasm itu secara bahasa adalah gambaran atau memberikan gambaran. Rasm itu begini, ta'rif rasm tam dan ta'rif rasm naqis. Ta'rif rasm tam mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dekat
dan irdi. Ya, irdi tadi adalah sifat yang baru. Kita kembali ke contoh al-insan. Al-insanu jismun dhahikun. Ya, artinya manusia adalah, al-insanu hayawanun dhahikun. Ya, berarti manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Sifat baru berarti berbicara boleh, al-insanu hayawanun takallim. Jadi sifat baru, menunjukkan sifat yang baru. Kemudian kalau ta'rif had nafis itu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis tidak dekat dan irtinya atau hanya saya dengan cara menyebutkan irtinya saja. Oke, ya, jadi tinggal berbeda sedikit saja. Ya, mungkin contohnya di sini al-insanu jismun dhahik, jismun dhahikun, atau jismun atau contoh lainnya jismun mutakallimun, al-insanu jismun mutakallimun dan al-insanu jismun dhahikun. Atau mungkin bisa menyebutkan fasolnya saja, al-insanu dhahikun, manusia ada yang bisa tertawa, dapat tertawa. Atau al-insanu mutakallimun, manusia adalah bisa berbicara, yang dapat berbicara. Nah, jadi kan pembagiannya. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat. Adapun syaratnya itu ada 5. Pertama itu harus jami dan mani'. Bahasa jami' itu adalah menyeluruh dan mani' itu adalah terbatas. Seperti al-asadu hayawanun muftaris. Singa adalah hewan buas. Kan banyak hewan buas secara jami' kan, tapi dimaniakkan dengan singa. Tidak. Yang kedua, adapun syarat yang kedua yaitu ta'rif harus lebih jelas dari yang ditarif. Dan yang ketiga, ta'rif itu tidak membingungkan dan menyulitkan. Syarat yang keempat yaitu ta'rif tidak boleh menggunakan kata-kata majaz. Ya, majaz itu adalah kiasan. Jika tidak ada qarinah. Nah, qarinah di sini adalah indikator atau penguat. Nah, ta'rif itu tidak boleh berupa kata-kata yang musytarak. Nah, atau bisa berarti kata yang bermakna ganda atau lebih dari satu. Atau bisa disebut homonim. Seperti kata mata. Jadi mata itu bisa mata. Ya, matanya mata yang mana yang dimaksud? Apakah mata air, mata-mata, mata angin, dan lain-lain. Atau permata. Atau seperti kita mendefinisikan arloji ya. Itu arloji adalah alat pukul yang dipasang di tangan. Nah, pukul di sini kan bisa berarti jam dan juga bisa berarti pukulan kan. Kalau pukul ini. Nah, ini termasuk contoh yang tidak mensyarat ta'rif. Ini kurang tepat. Jadi kalau mau tidak boleh memakai lafaz musytarak. Musytarak itu yang berarti bermakna banyak, satu kata yang bermakna banyak. Itu pun, adapun itu syarat-syaratnya tadi saya sebutkan dan terima kasih semuanya. Adapun presentasi dari saya tentang ta'rif ini. Sekian dari saya. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.